Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andriansyah dengan NIM 2400018122. Saya dari kelas B. Oke, saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari laporan pembuatan website portofolio profil diri milik saya. Oke, masuk ke gambaran umum website. Nah, di sebelah kiri, di sini ada tampilan awal dari website saya, ya untuk halamannya, halaman awal. Oke, website ini berisi tentang profil diri saya. Di website ini, saya memuat informasi seperti data diri, skill, proyek yang pernah saya atau sedang saya kerjakan. Lalu, website ini dibangun menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Website ini menggunakan kombinasi HTML untuk struktur, CSS untuk desain responsif, dan tema gelap yang menonjolkan warna orange sebagai aksen serta sedikit JavaScript untuk animasi iOS, menjadikannya platform yang efektif. Oke, selanjutnya adalah tujuan dan fitur utama. Tujuan dari website ini adalah profil diri digital untuk menampilkan identitas, latar belakang, serta perjalanan akademik dan minat pemiliknya dalam dunia pemrograman web. Dengan tampilan yang menarik dan informatif, website ini bertujuan memberikan kesan profesional sekaligus menjadi portofolio online yang dapat diakses oleh dosen, teman, atau calon perekrut. Oke, selanjutnya ada fitur utama. Website ini memiliki fitur utama berupa navigasi interaktif yang memudahkan pengguna menjelajahi halaman. Bagian profil yang menampilkan informasi diri, galeri profil, galeri portofolio untuk menunjukkan proyek-proyek yang telah dikerjakan, serta formulir kontak yang memungkinkan pengunjung mengirim pesan langsung. Selain itu, animasi scroll AOS dan icon visual turut memperkaya pengalaman pengguna. Itu adalah fitur utamanya. Oke, selanjutnya ada desain web. Oh ya, untuk desain web sendiri saya di sini mengeditnya menggunakan Figma. Oke, pertama di atas pojok kiri itu ada foto profil. Terus sebelah kanannya ini bagian sini header berisi navigasi atau menu. Lalu lanjut ke aside dan artikel. Nah, aside sendiri di sebelah kiri berisi portofolio foto profil, ya, jadi berisi foto profil dan artikel nomor 2. Terus di sebelah kanan itu ada main, artikel 1. Oke, paling bawah sendiri ada footer. Desain web ini yang terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu header di bagian atas berisi logo atau foto profil dan navigasi atau menu. Aside di sebelah kiri berisi foto profil dan informasi tambahan. Main di tengah sebagai konten utama, ya, khususnya di artikel 1, dan footer di bagian bawah untuk hak cipta atau informasi tambahan. Tata letak ini menonjolkan hierarki informasi yang jelas dan terstruktur, memudahkan pengguna memahami isi halaman dengan cepat, sekaligus menunjang responsivitas dan aksesibilitas. Oke, selanjutnya halaman teknologi yang digunakan. HTML. HTML pada website landing page ini berfungsi untuk menyusun dan membentuk struktur dasar halaman. HTML membagi halaman menjadi beberapa bagian seperti header, main, konten utama, aside, informasi tambahan seperti foto profil, section, bagian portofolio tentang dan kontak, dan footer, penutup halaman. Oke, selanjutnya CSS. CSS pada website landing page ini berfungsi untuk mengatur tampilan visual agar website terlihat menarik, rapi, dan nyaman digunakan. Dengan CSS, kamu bisa memberi warna latar belakang, mengatur jenis dan ukuran font, menata posisi elemen seperti header, main, dan aside, serta membuat tampilan responsif di perangkat. Oke. JavaScript. JavaScript pada website landing page
Ini berfungsi untuk menambahkan interaksi dan dinamika agar website terasa lebih hidup dan responsif. PHP. PHP pada website landing page ini berfungsi untuk memproses data yang dikirimkan melalui formulir kontak. Saat pengunjung mengisi nama, email, subjek, dan pesan, PHP akan menangani data tersebut di sisi server. Oke. Selanjutnya, source code. Source code utama HTML. Oke. Di sebelah kiri, ini adalah kode yang saya gunakan, menggunakan compiler VS Code. Pada bagian header, HTML digunakan untuk membuat area kepala halaman yang berisi logo, judul, dan navigasi atau menu elemen navigasi dipakai untuk menyusun menu tautan internal menuju bagian lain dari halaman menggunakan href. Struktur ini memungkinkan pengguna menavigasi halaman dengan mudah. Bagian utama menggunakan elemen main sebagai kontainer utama untuk informasi profil, lalu dibagi dua bagian, aside untuk foto dan data singkat, data artikel untuk deskripsi pribadi. Selanjutnya, bagian lain disusun dengan section yang semantis dan terstruktur. Masing-masing punya ID agar bisa dituju melalui menu navigasi. Ini mencerminkan struktur HTML5 modern yang bersih dan mudah dipahami. Oke, source code saya terbagi dua karena landing page jadi panjang. Ini adalah bagian yang kedua atau bagian yang terakhir. Pada bagian footer, HTML digunakan untuk menampilkan informasi penutup seperti hak cipta. Elemen ini berada di bagian paling bawah halaman dan biasanya tetap konsisten di semua halaman web. Ya, selanjutnya adalah source code CSS. Ya, ini kode CSS saya. Oke. Uh, untuk mempersingkat waktu, saya bagi jadi segini. CSS Cascading Style Sheets. Pada website landing page, ini berfungsi untuk mengatur tampilan visual dan tata letak dari setiap elemen HTML secara detail. Pada bagian header, CSS kemungkinan menggunakan display flags untuk menyusun logo dan navigasi secara horizontal dengan properti seperti justify content space between and align item, center agar rata, sejajar, dan rapi, serta memberi padding dan background warna yang terang agar menonjol. Untuk bagian utama atau konten, main dan section, CSS mengatur layout dua kolom antara aside dan artikel dengan teknik grid atau flexbox. Lalu memberikan ukuran gambar profil yang proporsional. Ada width, height, border radius, dan penataan teks dengan font family, line height, serta margin atau padding untuk kenyamanan baca. Setiap section diberi padding besar dan efek transisi dengan AOS yang dikaitkan lewat kelas animasi, serta kemungkinan diberi box shadow atau background color berbeda untuk membedakan antar bagian. Bagian footer biasanya diberi background gelap, background color 000, teks berwarna terang, color FFF, dan teks di tengah kan menggunakan teks align, center dan padding sehingga menutup halaman dengan profesional dan bersih. Secara keseluruhan, CSS mengatur warna, posisi, ukuran, jarak, icon, dan efek animasi untuk menciptakan tampilan modern dan responsif. Source code JavaScript. Ya, sebelah sini kodenya. JavaScript pada website landing page ini berfokus untuk menambahkan interaktif dan responsivitas, khususnya pada bagian navigasi dan animasi scroll pada bagian header. JavaScript digunakan untuk membuat efek smooth scrolling ketika pengguna mengklik menu navigasi, sekaligus memberi kelas aktif pada link yang sedang aktif untuk memperjelas posisi pengguna di halaman. Di bagian utama, main dan section, JavaScript memanfaatkan library AOS Animate on Scroll yang diinisialisasi dengan AOS init untuk menampilkan animasi saat elemen muncul di layar ketika di scroll, memberikan pengalaman pengguna yang dinamis dan menarik. Untuk bagian footer, meskipun tidak langsung dikendalikan oleh JavaScript, fitur
scroll dan navigasi memastikan bahwa pengguna bisa mencapai footer dengan mulus melalui transisi lembut. JavaScript ini berperan penting dalam meningkatkan UX, user experience, dengan efek animasi yang halus dan sistem navigasi yang adaptif terhadap interaksi pengguna. Selanjutnya adalah source code PHP. Kode PHP yang website kode PHP, maaf, ya. Kode PHP pada website landing page berfungsi untuk memproses data. Astagfirullah, maaf. Kode PHP pada website landing page kamu berfungsi untuk memproses data dari formulir kontak yang dikirimkan pengguna. Saat pengguna mengisi form dan menekan tombol kirim, data dari input seperti nama, email, subjek, dan pesan akan dikirim melalui metode post ke file kontak.php. Di dalam file PHP tersebut, data difilter menggunakan HTML special charts untuk mencegah script berbahaya, kemudian disusun menjadi format teks dan disimpan ke dalam file data kontak.txt menggunakan fungsi fopen dan fwrite. Setelah berhasil disimpan, PHP memberikan umpan balik kepada pengguna menggunakan alert JavaScript yang menyatakan bahwa pesan berhasil dikirim atau menampilkan pesan kesalahan jika proses gagal. Dengan demikian, PHP di sini berperan sebagai handler backend sederhana yang menyimpan data dari form tanpa menggunakan email. Ya, selanjutnya adalah tampilan web browser. Ya, ini adalah tampilan web browser saya. Ini untuk awalnya, terus nanti scroll ke bawah. Nah, bisa pakai navigasi, ditekan saja portofolio, klik, ntar otomatis langsung ke bawah. Ya, langsung nampilin proyek terbaru saya. Eh, ada website profil pribadi yang sebelumnya, terus yang sekarang website profil pribadi dengan PHP. Oke, terus di bawahnya ada tentang, tapi ini langsung kelihatan ya tentang saya. Ya, tentang saya, nama saya. Oke. Terus hubungi saya ini adalah kontak. Di sini ada form bisa diisi, terus dikirim nanti uh, terinput dan akan ada datanya masuk ke TXT lewat PHP. Oke, kesimpulannya, pembuatan website profesional diri ini memberikan sarana yang efektif bagi mahasiswa untuk menampilkan identitas, latar belakang, akademik, keterampilan, dan portofolio proyek secara profesional dalam bentuk digital. Melalui struktur HTML5 yang semantik, tampilannya interaktif dengan CSS dan JavaScript, serta formulir kontak yang diproses dengan PHP, website ini tidak hanya menjadi media perkenalan diri, tetapi juga melatih kemampuan teknis mahasiswa dalam pengembangan web. Dengan adanya landing page ini, mahasiswa dapat membangun personal branding secara dini dan siap menghadapi dunia kerja atau kolaborasi di bidang teknologi. Ya, demikian sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.